الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر حضرة المكرمين والمكرمات جماعة صلاة عيد الأضحى مسجد التوفيق rahimani rahimakum wa rahimakumullah yang berbahagia. Setelah khatib membaca tahmid, tasyahud, sholawat, izinkan untuk menyampaikan satu wasiat. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedari tenggelamnya matahari di ufuk barat, gema takbir membahana memecah cakrawala keheningan malam, merasuk ke dalam relung-relung hati orang yang beriman, menggetarkan hati-hati kita sebagai orang yang beriman, sebagai pertanda bahwa hari ini kita melaksanakan merayakan Idul Adha. Izinkan sebagai khatib pada hari ini untuk menyampaikan tema khutbah Bina'ul Usratil Ibrahimiyah, membina rumah tangga
ala Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa yang dapat kita contoh, kita teladani dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Pertama, beliau membina mahligai rumah tangga berasaskan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beliau membina rumah tangga berasaskan pengorbanan. Jelas disampaikan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Terkandung makna yang sangat kuat betapa taatnya Nabiullah Ibrahim dan betapa dalamnya pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim. Apa yang dapat kita contoh? Kalau melalui peristiwa ini, Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk memotong anaknya yang bernama Ismail. Padahal anaknya adalah sangat soleh. Anaknya bukan anak durjana, bukan anak-anak durhaka. Ismail adalah anak yang sangat baik, baik dalam ucapan maupun tingkah lakunya. Bahkan Ismail yang ditunggu setelah puluhan tahun oleh Nabi Ibrahim dalam kehadirannya, tapi Nabiullah Ibrahim dengan ikhlas menyambutinya. Hadirin, kita tidak perlu untuk memotong satu persatu anak keturunan kita, tidak. Tetapi sebagai orang tua, kita harus taat terhadap perintah Allah. Di antaranya saat zuhur kita wajib dan harus mampu memotong kesenangan anak kita yang sedang bermain HP. Tinggalkan sejenak untuk melaksanakan sholat zuhur. Tiba waktu asar, potong kesenangan anak-anak yang sedang bermain sejenak untuk melaksanakan sholat asar. Tiba waktu maghrib, potong kesenangan anak-anak kita, keluarga kita yang sedang gandrung menonton televisi untuk sejenak melaksanakan sholat maghrib. Tiba waktu isya, potong sejenak kesenangan anak-anak kita yang tidak penting-pentingnya menggunakan HP, FB-an, TikTok-an, dan lain sebagainya untuk sejenak melaksanakan sholat isya. Bahkan ketika tiba waktu subuh, terdengar adzan dari surau-surau, dari masjid-masjid, as-salatu khairun minan naum. Bangunkan anak-anak kita dari terlelapnya tidur. Bangun saya. Lantunan adzan sudah terdengar, waktunya bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika tidak bangun juga, cium keningnya dengan lemah lembut, sebagaimana lemah lembutnya Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail. Nah, bangun sayang. Bisikan dalam kupingnya, dalam telinganya, nah,
bangun sayang, laksanakan sholat subuh. Ayah tidak mampu mendengar dan melihat kelak engkau menjadi bahan api neraka, sebagaimana Allah berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Yang kedua, pengorbanan. Bagaimana Nabi Ibrahim bersama Ismail mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan rasa untuk sama-sama membangun Ka'bah. Tersebut dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Maka yang perlu kita contoh, ketika masjid, surau memerlukan uluran tangan kita sedang membangun, fakta betul masjid kita sedang membutuhkan uluran tangan orang-orang dermawan. Bukan hanya orang kaya, tetapi orang dermawan. Jadilah orang yang pertama menjadi orang yang rela untuk menginfakkan sebagian hartanya, karena harta yang kita infakkan janji Allah dan pasti akan diganti setidaknya di akhirat. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, baju yang kita pakai akan berakhir menjadi rongsokan. Makanan seenak apapun yang kita makan berakhir menjadi kotoran. Mobil, sepeda motor dan lain sebagainya jika kita pakai maka akan berakhir menjadi rongsokan. Yang kekal hanyalah harta yang kita infakkan, dan bagi yang berinfak sedekah jariah, pahalanya akan mengalir terus dan terus tanpa henti sepanjang masih digunakan. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Selanjutnya apa yang perlu kita contoh dari Ismail? Beliau adalah anak yang sangat taat dan hormat kepada orang tua, maka status kita semuanya adalah anak. Ketika diminta oleh orang tua untuk stop bermain HP, stop TikTokan, stop IG-an, stop game, laksanakan sholat, maka jawablah, siap ayah, terima kasih ayah masih membimbing ananda untuk melaksanakan sholat. Mengapa sholat? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agama. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahkan ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di negeri akhirat, pertama yang akan dihisab adalah sholat. Maka pesan jaga sholat. Terakhir, apa yang dapat kita contoh dari Siti Hajar? Jadilah ibu-ibu madrasatil ula, tempat mencari ilmu anak-anak kita. Karena dari mulut-mulut ibu, pertama anak-anak belajar membaca. Dari mulut-mulut seorang ibu, anak-anak belajar mengenal Allah, baik secara lisan maupun tingkah laku. Anak-anak belajar banyak
dari keluarga kita. Semoga khutbah yang sangat singkat ini dapat menggugah hati kita untuk selalu taat dan berkorban untuk agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, di penghujung khutbah yang kedua, marilah kita berdoa dengan khusyuk, dengan tawadhu, lepaskan sifat kesombongan kita, bersihkan hati kita dari sampah-sampah yang berserak yang tidak diridhoi oleh agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah, ampunilah segala kesalahan orang-orang yang beriman. Amin. Orang-orang muslim. Amin. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Duhai Allah, jadikanlah kami kepala keluarga yang senantiasa mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah. Amin. Maafkan jikalau kami sebagai ayah jarang mengingatkan anak-anak sholat, tidak peduli terhadap bagaimana wudhunya anak-anak. Maafkan jikalau kami tidak peduli bagaimana bacaan sholat anak-anak kami. Maafkan jikalau kami lalai terhadap perintah-perintah-Mu. Duhai Allah, status kami sebagai anak, bimbing kami agar menjadi anak-anak yang soleh. Maafkan jikalau di saat-saat tertentu kami tidak melaksanakan sesuai dengan ajaran. Maafkan jikalau kami sebagai anak sering melupakan kedua orang tua, padahal kami sukses di Jakarta, tapi orang tua tinggal di desa. Terkadang kami tidak punya waktu untuk sekedar menanyakan kabar, padahal orang tua sudah rentak. Maafkan ya Allah, jikalau orang tua kami sudah meninggal, namun kami lupa untuk mendoakannya.
Padahal kami tidak tahu bagaimana keadaan orang tua kami yang telah meninggal. Apakah mereka mendapatkan nikmat kubur atau mereka sedang dalam disiksa. Ampuni orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Duhai Allah, kami seorang ibu, maafkan jikalau anak-anak banyak mencontoh dari kepribadian kami yang kurang baik, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.